Yang kedua, konsep inti dari budaya positif. Yang ketiga, menumbuhkan budaya positif di SDN 3 Trogowatu. Yang keempat, refleksi. Yang kelima, penutup. Kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita buka desiminasi pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, di sini ada 3 pertanyaan Bapak Ibu Guru. Mungkin ada yang bisa menjawab. Pertanyaan pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Karena apa? Kalau anak melakukan suatu kesalahan yang menyangkut tentang umpamanya dia langsung contohnya anak jarang mengerjakan PR, itu harus ditegur. Teguran kalau bagi anak SD kelas 1 khususnya itu sudah merupakan suatu hukuman. Tegurannya semacam yang halus, sesuk nek ora garap, kowe ndak ngendok nek kelas nek ulangi ngoten niku. Kowe ora pinter-pinter. Sekarang menawi napa ya diseneni wong tuane nggih protes. Ditempeleng apa meneh ten HAM. Salah satunya nggih tegurannya seperti itu. Engko nek anake ora ngateke mulih nek kula nggih ya tak kon nulis tak isoe tulis iki. Enek sing ora gelem nek ya paksa tak dikte alon-alon supaya anak itu mau mengerjakan, jangan sampai diulangi lagi yang hal-hal yang seperti itu. Mbak menawi ngoten Mas, menawi kelas bawah pendapat kula niku. Pendapat yang bagus dari Bapak Kris tadi. Ternyata bahwa menurut Bapak Kris tadi, hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, khususnya tadi berupa teguran ya Pak. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah dapat meningkatkan disiplin anak dengan pemberian hukuman seperti itu? Dapat juga. Ya, untuk pemberian hukuman dengan membaca atau membersihkan halaman bisa untuk meningkatkan disiplin. Soalnya kalau membuang sampah atau buang ya sampah lah, itu bisa mendisiplinkan untuk membuang sampah di tempatnya. Mbok menawi ngoten saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dodi. Jawaban yang bagus juga. Hukuman dengan hal positif bisa mendisiplinkan anak. Contohnya tadi diberi contoh, misalkan kalau membuang sampah sembarangan, hukuman positifnya ya diminta untuk mengambil sampah yang berceceran itu. Nah, itu tanggapan dari Pak Dodi. Yang ketiga, ini mungkin sering kita lakukan, bahkan saya sendiri. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu semua bagaimana? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya kebetulan sering melakukan itu dan memang memberi motivasi sekali. Contohnya ada anak yang kok berani maju ke depan, itu biasanya penghargaan bermacam-macam, bisa tepuk tangan, bahkan berwujud barang. Dan itu meningkatkan motivasi. Lain hari anak itu rasanya ingin maju terus. Nah, seperti itu yang selama ini kiranya saya rasakan. Ya, terima kasih untuk tanggapan dari Pak Asnan. Iya, benar. Memang memberi penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Tapi kalau coba kembali kita lihat, apakah dengan 3 pertanyaan dengan jawaban ini semua, ini termasuk saya sendiri juga melakukan ini semua. Tapi coba kita refleksi bersama-sama, kita ingat-ingat kembali. Apakah dengan hal itu semua bisa berdampak ke berikutnya? Maksudnya bisa berdampak panjang atau hanya sementara saja? Nah, itu yang akan kita pelajari di hari ini.
Kita masuk ke slide selanjutnya. Kita akan pelajari konsep inti budaya positif. Yang pertama, nanti kita akan belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Ya, pembelajaran yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa itu disiplin positif? Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ada pertanyaan lagi. Ini untuk diri kita masing-masing. Siapakah yang mengontrol diri kita? Atau saya beri sebuah ilustrasi. Misalkan kita menggenggam tangan kita. Siapa yang bisa membuka tangan kita? Kita sendiri. Iya, yang bisa membuka adalah kita sendiri. Berarti artinya yang bisa mengontrol kita itu diri kita sendiri. Bukan teman, bukan orang tua, bukan juga orang lain. Jadi semua kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Kok arep dibuka kancane sak kencenge, nek dhewe ora gelem buka, kowe ora bakal buka tangan iki. Nah, itu yang dinamakan kontrol diri. Selanjutnya, ada perubahan paradigma teori kontrol dan ilusi kontrol. Ilusi kontrol ini yang sering kita lihat ilusi atau manipulasi tidak nyata. Contoh, ilusi guru mengontrol murid. Itu sering sekali kita lakukan. Kita berpandangan bahwa kita yang mengontrol murid. Padahal di awal tadi kita sepakat bahwa yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu adalah kita sendiri. Termasuk dengan murid. Murid itu yang mengontrol juga murid itu sendiri. Bukan bapak ibu guru, bukan orang tua, bukan juga orang lain. Jadi semua kontrol ada di diri sendiri. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, itu juga sebuah ilusi. Apakah benar dengan penguatan positif itu bermanfaat dan efektif? Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga mungkin sering kita lakukan, saya sendiri juga dengan murid kita, karena kita di dunia pendidikan. Kita merasa bahwa kita sebagai guru, kita memaksa murid kita. Itu sebenarnya hanya sebuah ilusi. Semua kontrol diri ada pada diri masing-masing, bukan orang lain. Nah, ini selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, kita harus mengubah paradigma atau pandangan ini. Yang stimulus respon ini yang mungkin sering kita lakukan. Kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya bukan seperti itu. Seharusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan memaksa orang lain sesuai pandangan kita, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tersebut. Perilaku buruk dianggap suatu kesalahan. Semua perilaku yang harus kita lakukan adalah semua perilaku memiliki tujuan, termasuk saat kita melakukan kesalahan. Itu pasti ada tujuannya. Termasuk murid juga saat melakukan kesalahan, itu pasti ada tujuannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ini juga harus mulai kita ubah. Hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini mungkin kita sebagai guru,
kita bisa mengontrol murid. Padahal sebenarnya adalah murid sendiri yang bisa mengontrol diri murid itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bisa dirubah menjadi kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah atau salah benar. Itu mulai kita ubah. Model berpikirnya menjadi benar-benar atau menang-menang. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang kalah. Ini adalah teori kontrol. Selanjutnya, apakah makna disiplin itu? Disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan. Kita sering mengalami, kita sering menemui, bahkan mungkin saat Bapak Ibu guru menjadi murid, disiplin itu dianggap sebagai suatu yang tidak nyaman, terpaksa, harus. Karena itu tadi timbul bukan dari diri kita sendiri, timbul karena dari orang lain. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai baik, nilai-nilai terpuji yang ada di sekitar kita semuanya. Nah, di dalam kurikulum yang baru ini kita sudah mempelajari yang namanya profil pelajar Pancasila yang terutama kelas 1, 2, 4 dan 5. Untuk yang kelas 3 dan kelas 6 mungkin juga sudah mendengar itu profil pelajar Pancasila. Nah, harapannya dari dimensi profil pelajar Pancasila itu menjadi nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan ke murid, yang kita ajarkan ke murid. Apa saja nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Keenam nilai kebijakan ini harapannya bisa dikuasai oleh murid-murid kita semua dan kita semua juga sebagai pendidik. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ini ada dua motivasi yang berasal dari satu eksternal dari luar, yang kedua itu dari internal dari dalam. Motivasi ini yang baik dan bagus yang dari dalam, motivasi internal. Nah, ini dijabarkan menjadi 3 dari 2 jenis motivasi eksternal dan internal tadi. Yang pertama, kita sering merasakan bahwa untuk mendapatkan motivasi kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, murid mau upacara bendera dengan tertib supaya tidak dihukum. Nah, itu motivasinya dari luar, hukuman dari luar tadi, bukan dari diri murid sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi yang disebutkan Pak Asnan tadi. Murid sering saya beri penghargaan supaya dia termotivasi. Itu juga motivasi dari luar, bukan dari dalam diri. Nah, yang ketiga, ini yang bagus, yang bisa berdampak secara berkepanjangan.
tidak hanya sementara, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya melakukan ini itu untuk apa? Saya melaksanakan upacara bendera dengan tertib itu untuk apa? Itu motivasinya dari diri sendiri. Saya belajar dengan rajin itu untuk apa? Itu motivasi berasal dari diri sendiri. Kalau itu sudah tertanam di diri murid, itu akan berdampak secara berkesinambungan atau panjang, tidak akan mudah terlupakan. Yang dua ini tidak salah, cuman mungkin hanya berdampak sementara. Misalkan seperti contoh dari Pak Asnan tadi. Coba bayangkan kalau murid itu yang mengajar bukan Pak Asnan, apakah bisa memiliki motivasi yang baik seperti itu? Karena yang memberi motivasi Pak Asnan. Mungkin murid itu hanya akan bisa dengan tertib, dengan maju sendiri, itu karena motivasi dari Pak Asnan. Tapi kalau saya yang masuk ke kelas itu, mungkin siswa itu hilang motivasinya karena tidak ada itu tadi, penghargaan atau pengakuan itu tadi. Nah, kalau misalkan murid itu sudah paham, oh saya belajar, saya aktif belajar untuk diri saya supaya mendapatkan atau meraih cita-cita saya. Itu siapapun yang masuk ke kelas itu, siapapun yang memberi materi ke siswa itu, pasti akan dilaksanakan dengan sepenuh hati dan baik. Nah, itu yang dimaksud dengan teori motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu tidak selalu manis. Ternyata penghargaan itu juga bisa sebagai penghukum. Penghargaan berlaku sama dengan hubungan dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, ini beberapa dampak pemberian penghargaan. Jadi ada dampaknya. Yang pertama, penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan dapat merusak hubungan. Maksudnya bagaimana? Penghargaan kok dapat menghukum kita? Coba kita lihat. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, penghargaan mematikan kreativitas. Coba pernah berpikir atau tidak, kalau ini saya sendiri, kembali lagi, saya sendiri juga sering melakukan. Siswa mengikuti lomba, saya berikan penghargaan. Kalau nanti juara akan mendapatkan uang tunai sebesar misalkan 25.000. Nah, itu ternyata akan mematikan kreativitas. Karena apa? Siswa itu yang mengikuti lomba hanya berpikir pada penghargaannya, bukan kreativitas siswa secara bebas. Yang misalnya siswa bisa berkreasi dengan sangat bebas karena ada daya tarik penghargaan itu, jadi terkurung di situ. Kreativitasnya kurang keluar. Yang kedua, mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi ini bukan dari siswa sendiri, tapi karena dari penghargaan itu tadi. Saya melakukan ini karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan karena untuk diri saya sendiri. Penghargaan menurunkan kualitas. Artinya kualitas murid itu akan turun. Karena apa? Murid akan mau melakukan sesuatu kalau mendapatkan penghargaan. Itu kasarannya kita membayar atau memberikan kalau murid berhasil melakukan sesuatu. Itu kan menurunkan kualitasnya, bukan dari diri sendiri siswa. Nah, itu yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Jadi tidak selamanya ternyata penghargaan itu baik. Ternyata ada hukuman yang diterima.
Yang selanjutnya adalah bentuk program kebijakan atau apresiasi. Nah, ini yang mungkin kita bisa terapkan untuk di sekolah kita. Yang pertama adalah memberikan apresiasi pengakuan, perlu diingat yaitu pengakuan secara khusus. Jadi diakui saja, misalkan siswa berhasil mengerjakan soal yang sulit, diakui, wah ternyata hebat sekali kamu nak, seperti itu. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi dengan anak tersebut. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Nah, ini yang mungkin sering saya lupakan juga. Beri pengakuan kepada semua murid, bukan hanya pada murid yang aktif, yang baik di dalam kelas, tapi semua murid. Karena sejatinya semua orang itu butuh yang namanya pengakuan. Selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten berkelanjutan. Setiap hari ada siswa yang diberi pengakuan yang baik. Yang selanjutnya, fokus pada proses, dilanjutkan terus prosesnya yang baik itu nanti. Jadi semua proses dalam dunia pendidikan itu saya yakin tidak ada yang instan, tidak ada yang langsung jadi. Mungkin kalau kita menerapkan ini dari SD, mungkin nanti hasilnya baru akan kelihatan kalau sudah lulus SMA atau waktu SMA, bukan langsung kelihatan seperti itu. Jadi harus fokus pada proses, konsisten dalam melaksanakan ini semua. Selanjutnya ada 3 konsep, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata yang kasar. Biasanya hukuman ini tidak berkaitan dengan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan. Contoh, tidak melaksanakan upacara bendera. Hukumannya misalkan membersihkan WC. Nah, hubungannya apa? Tidak melaksanakan upacara kok bersih WC, kan tidak ada keterkaitannya, tidak akan mengubah perilaku siswa itu. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati, jadi disepakati kedua belah pihak. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Nah, ini konsekuensi ini biasanya mulai berkaitan. Misalkan tadi tidak membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, konsekuensinya ya disuruh mengambil sampah yang di luar tempat sampah, dimasukkan ke tempat sampah. Itu masuk ke konsekuensi. Nah, yang ketiga ini restitusi. Restitusi ini yang harusnya mulai kita terapkan di dalam dunia pendidikan ini. Jadi bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intinya, restitusi ini berfokus bukan pada kesalahan, tetapi fokusnya adalah memperbaiki kesalahan tersebut. Bagaimana memperbaiki kesalahan itu? Orang fokus dengan kesalahan nih, salah iki bukan, tapi bagaimana caranya kamu memperbaiki kesalahan itu? Itu yang dinamakan dengan restitusi. Nah, ini ada perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini mungkin pada pendidikan zaman dahulu itu sering kita mengalami. Pukulan fisik, nah itu termasuk sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka yang lama. Coba kalau diingat,
pasti membekas di kepala kita saat kita menjadi murid. Kalau kita pernah dihukum, baik itu secara fisik maupun secara omongan atau verbal, itu pasti teringat, membekas sampai sekarang. Nah, itu yang membekas untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, jadi hanya sementara tidak nyaman saja. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Nah, itu jadi benci dengan kedisiplinan karena adanya cuma hukuman. Kalau konsekuensi, anak lebih menghargai kedisiplinan. Hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi sudah tadi, yang restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi bukan ditentukan, itu menjadi pilihan murid atau orang yang melakukan kesalahan, memilih apa yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu harapannya bisa merubah perilaku anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah menjadi terpecahkan karena konsepnya itu menyelesaikan masalah, bukan menghukum masalah itu. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini pertanyaan yang biasanya kita berikan kalau siswa melakukan kesalahan. Murid atau anak menjadi menghormati dan menghargai dirinya dan orang lain. Nah, ini yang harapannya kita bisa mulai terapkan di sekolah dengan restitusi, bukan dengan hukuman atau bukan dengan konsekuensi. Coba di sini ada contoh beberapa kalimat. Kalimat mana yang termasuk hukuman? Kalimat pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Hukuman. Karena terlambat sekolah, dan hukumannya itu tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Nanti tidak akan mengubah siswa itu yang terlambat sekolah karena tidak sesuai. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Terlambat itu sering saya alami waktu sekolah. Terlambat keliling lapangan bola 5 kali. Bar kuwi mending rasa ngangkat sekolah bisa. Itu hal-hal yang terjadi seperti itu. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, karena yang menulis mencoret-coret murid sendiri, yang membersihkan juga murid sendiri. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ora nggo masker kok kon push up ki hubungannya apa? Yang selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan.
Itu saya sering alami waktu saya SD. Sekarang mungkin sudah tidak ada kalau seperti itu. Takut dimarahi orang tuanya nih, Bapak Ibu. Yang selanjutnya membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Harusnya apa yang dilakukan kalau mematahkan pensil kawannya? Ya, menukarnya. Orang malah kon ngesini WC, hubungannya apa? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, karena ini pelajaran PJOK, jadi boleh. Itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya, itu konsekuensi dan hukuman. Jelas ya Bapak Ibu? Selanjutnya pembelajaran yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mungkin kita sudah masuk ke zaman dahulu, itu ada namanya peraturan sekolah. Mulai berkembang, berubah menjadi kesepakatan kelas. Itu kesepakatan kita dengan murid. Sekarang kita ubah lagi menjadi keyakinan kelas. Maksudnya apa? Bedanya opor kesepakatan. Kesepakatan itu baru disepakati. Kalau keyakinan harapannya benar-benar diyakini dari murid itu dan gurunya, bukan hanya murid saja. Jadi 2 arah, bukan untuk murid saja. Nah ini, mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Itu kan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Hanya sepihak menggunakan helm saat mengendarai roda 2. Yang kita alami, kita menggunakan helm karena takut dengan peraturannya. Harusnya kita menggunakan helm karena takut dengan keselamatan. Orang dengan peraturan, tapi dengan diri kita sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Nah, supaya tidak tertinggal pelajaran seperti itu. Orang bukan hanya sekedar peraturan, tapi juga ada apa yang didapat dari melaksanakan peraturan itu. Yang ketiga, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian-serangkaian peraturan. Jadi untuk bisa memunculkan motivasi dari dalam diri siswa tadi dengan adanya keyakinan-keyakinan yang siswa buat, daripada hanya mengikuti peraturan-peraturan. Kalau peraturan itu saya yakin siswa itu lebih sering tidak suka dibanding sukanya, karena itu hanya sepihak, sekolah sendiri yang membuat, tidak bersama-sama dengan siswa. Kalau keyakinan, coba kita refleksikan, kita buat itu keyakinan kelas, mulai dari kelas dulu. Keyakinan kelas, nanti mungkin siswa akan mulai berperilaku sesuai dengan keyakinannya sendiri, bukan karena peraturan dari sekolah. Nah ini perbedaannya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid yang bersifat universal, berarti bebas. Kita ambil dari pendapat murid, keyakinan apa yang ingin mereka lakukan. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Sing gawe ya guru kuwi, sing hukum ya guru kuwi, ora tarik karo muridé. Nek salah ya dihukum. Nah itu yang sering terjadi, peraturan-peraturan, baik peraturan kelas maupun peraturan sekolah. Ini perbedaan dari peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, sedangkan kalau keyakinan kelas itu bersikap tanggung jawab. Kalau peraturan dilarang
mengganggu orang lain, sedangkan keyakinan kelas menghormati orang lain. Jadi coba kita mulai membuat keyakinan kelas dengan kata-kata yang positif, mengubah kata yang negatif itu menjadi kata yang positif. Contoh, dilarang. Itu pasti dalam pikiran murid itu akan suatu yang menekan sekali, terkekang sekali. Dilarang. Tapi diganti dengan kata menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Contoh untuk keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu ada lagi kata dilarang. Biasanya malah ada kata dilarang itu mah dilakukan. Nah itu diubah menjadi kata-kata yang positif. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Misalkan bisa menghargai kesehatan. Nah, dan bukan ada juga dilarang merokok. Wah, wes ono kata dilarang malah dilakoni, nggih, Pak. Harusnya hargailah kesehatanmu. Ya, itu bisa mulai diganti, ya Pak Aslan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Gunakan masker, hargai kesehatan dan keselamatan. Jangan berdiri di kelas atau koridor. Itu ada kata jangan. Jadi bisa diubah. Intinya dalam membuat keyakinan kelas itu konsepnya kita cari pendapat dari siswa. Jadi dua arah. Bukan kita yang menentukan. Kita cari dulu pendapat siswa apa saja. Setelah itu kita klasifikasikan. Ini bisa masuk ke keyakinan kelas apa. Dan di dalam membuat kalimat keyakinan kelas diusahakan jangan menggunakan kata negatif. Dilarang, jangan, tidak boleh. Itu gunakan kata yang positif. Jadi supaya murid itu bisa meyakini kalau kata positif itu, bisa melaksanakan dengan sepenuh hati. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran 4, ini saya ada sedikit video. Satu praktik yang saya laksanakan di kelas saya, yaitu membuat keyakinan kelas. Mungkin nanti bisa dimulai untuk di kelas-kelas yang lainnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sudah berdoa hari ini? Ya, salah satu dipimpin berdoa. Jadwalnya siapa hari ini? Onsi, silakan. Mulai. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Hari ini ada yang tidak berangkat? Semuanya berangkat ya? Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita bernyanyi dulu lagu apa biasanya? Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berpangkat mulia, berkebijakan juga, bernama yang mandiri, kreatif dan bernalar.
peraturan atau belum? Sudah. Apa saja peraturan di kelas kita? Angkat tangan. Siapa? Naja. Berangkat tepat waktu sebelum pukul 7. Apalagi peraturan di kelas kita? Tidak boleh makan saat pelajaran. Izin ke kamar mandi harus satu-satu. Terus ada lagi? Memakai seragam sesuai jadwal. Itu adalah sebagian dari peraturan di kelas kita. Nah, hari ini kita akan mengubah peraturan itu menjadi yang namanya keyakinan kelas. Supaya apa? Supaya kita bisa meyakini apa yang sudah kita buat bersama-sama. Biar saat melakukan itu tidak ada paksaan. Itu benar-benar dari dalam diri kalian. Makanya dibuat keyakinan kelas. Sudah siap? Kurang semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, yang semangat. Kita akan buat yang namanya keyakinan kelas. Nah, nanti kalian akan Pak Guru bagikan satu lembar kertas. Satu lembar kertas itu setiap siswa silahkan ditulis peraturan kelas kita. Satu saja yang kalian tahu, yang kalian ingat. Nanti sama dengan temannya tidak apa-apa. Kalian tulis yang kalian tahu, yang kalian ingat peraturan di kelas kita. Paham sampai situ? Kertas itu atau sticky note nanti ditempel di sini. Paham? Nanti setelah ditempel, kita akan memilih apa yang kalian tulis tadi. Kita kelompokkan di sini. Di kelompok KPA ada yang sama atau tidak. Kalau ada yang sama, tulis di sini. Satu-satu, itu satu saja. Setelah itu dari yang sudah kita tulis di sini, kita akan buat atau kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas bersama-sama. Paham? Bisa? Kurang semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Sing semangat. Di sini Pak Guru bagikan kertas atau sticky note. Nanti silakan ditulis peraturan kelas kita. Siapkan ballpoint-nya. Tidak usah diberi nama, tidak apa. Yang penting tulis satu peraturan. Yang sudah mendapat kertas bisa langsung ditulis satu saja ya peraturan di kelas kita.
Sudah mendapat semua? Tulis peraturan kelas kita satu saja. Jika sudah ditulis satu, silakan boleh ditempel di papan tulis yang sudah selesai menulis. Boleh ditempel di papan tulis. Kalau sudah selesai ditempel, kembali ke tempat duduknya. Sudah semua? Sudah semua atau belum? Ada yang belum? Duduk, Pak Sobat bacakan. Tidak membuang sampah sembarangan. Siswa harus berani jika disuruh maju ke depan. Tidak boleh berkata kasar di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Datang tepat waktu sebelum jam masuk. Tidak boleh makan saat pelajaran. Ini sama. Menggunakan seragam sesuai jadwal. Membuang sampah pada tempatnya sama. Melaksanakan piket kelas. Tidak boleh makan saat pelajaran. Tidak boleh makan saat pelajaran. Tidak boleh. Ini jeleng-jeleng makan ini. Tidak boleh makan saat pelajaran. Siswa harus berani jika disuruh maju. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan saat pelajaran. Tidak boleh berdiri di meja beda. Berangkat tepat waktu pukul 7. Tadi ada tepat waktu. Menjadi siswa yang berani. Izin ke toilet saat satu. Memakai seragam sesuai jadwal. Berangkat tepat waktu. Tidak boleh pacaran. Ini siapa ya? Tidak boleh pacaran. Berangkat tepat waktu sebelum pukul 7. Ini sama ini. Tidak boleh tidur di kelas. Izin ke toilet. Tidak boleh makan. Berangkat tepat waktu. Memakai seragam sesuai jadwal. Tidak boleh. Ya, kita tulis di sini. Yang pertama yang paling banyak tadi apa? Tidak boleh makan. Tidak boleh makan saat pelajaran. Terus yang kedua tadi apa? Datang datang tepat waktu.
tidak boleh. Oh ya. Terus yang kelima tadi apa? Masa itu ditulis? Yang kelima? Membuang sampah pada tempatnya. Perhatikan. Membuang sampah. Ada lagi? Sudah. Oh iya, siswa harus berani. Ya, perhatikan. Ada 6 peraturan kelas yang kalian tuliskan tadi. Sudah Pak Guru kelompokkan menjadi 6 peraturan itu. Selanjutnya, dari peraturan ini kita akan ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Itu yang kita yakini. Jadi kita nanti harus sama-sama sepakat, harus yakin supaya itu bisa terlaksana dengan sendirinya. Gampang diperhatikan. Yang pertama, dan dalam keyakinan kelas ini gunakan kata-kata yang positif. Positif itu tidak menggunakan kata tidak, jangan, tapi diubah menjadi kata yang positif. Contoh, peraturan pertama, tidak boleh makan saat pelajaran. Itu kata negatif karena ada kata tidak. Itu melarang kalian. Jadi jangan membuat peraturan yang melarang, tapi yang kita lakukan sendiri untuk diri kita sendiri. Diubah bisa menjadi apa? Diubah menjadi apa? Memperhatikan saat belajar. Setuju ini? Bisa diyakini semua? Kalau ada yang tidak setuju, katakan tidak apa-apa. Setuju semua? Bisa diyakini ya? Ya, sekarang yang kedua. Datang tepat waktu. Supaya itu bisa menjadi untuk banyak peraturan, kita bisa ubah menjadi bersikap apa tadi? Disiplin. Disiplin ini artinya tidak hanya saat datang tepat waktu. Semua hal harus disiplin. Setuju? Yang ketiga. Nah, ini bisa masuk memakai seragam sesuai jadwal. Artinya itu juga disiplin. Berarti lanjut, tidak boleh tidur di kelas. Sama dengan nah ini membuang sampah pada tempatnya. Bisa kita ubah menjadi menjaga ayo digantek ke orang rame diri. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
Jadi bukan hanya membuang sampah pada tempatnya, termasuk kalau kalian melihat sampah harus diambil dibuang ke tempat sampah. Setuju? Yang keempat, siswa harus berani, berarti bersikap berani dalam apa? Kebaikan. Berani tapi dalam kebaikan. Yang terakhir untuk mencakup semuanya, satu lagi keyakinan kelas kita, bersikap tanggung jawab. Diperhatikan, harus bersikap tanggung jawab. Jadi kita membuat 5 keyakinan kelas ini. Satu apa? Lima keyakinan kelas ini bisa kita setujui bersama, bisa diyakini bersama, berarti itu juga akan dilaksanakan bersama-sama. Jadi kita akan melaksanakan itu dalam pembelajaran sehari-hari, dilaksanakan dengan baik. Sudah paham semua untuk keyakinan kelas ini? Nah, itu sudah kita buat, sudah kita putuskan. Besok kita buat di kertas yang bagus, kita tempel di kelas kita. Paham ya semuanya? Sekian dulu dari Pak Guru. Yang keempat, pembelajaran yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, rasa kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ini juga berlaku untuk murid. Semua murid pasti memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Nah, biasanya yang sering kita lihat kalau murid melakukan kesalahan, itu kemungkinan ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari murid tersebut. Coba lihat ini, ada contoh sebuah kasus, nanti masuk ke kebutuhan dasar apa. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini juga sering kita temui di kelas. Itu kebutuhan apa? Tadi ada kebutuhan itu, ini termasuk ke kebutuhan apa? Aku suka dan senang menyanyi. Berarti kebutuhan kesenangan. Nah, bocah iki seneng nyanyi, kok dilarang nyanyi? Jadi kan kebutuhannya ada yang tidak terpenuhi. Memang ada beberapa siswa kan yang bisa belajar dengan bernyanyi. Itu. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini murid-murid perempuan sering pasti, apalagi yang kelas-kelas rendah. Kalau ada yang baru, keinginannya itu ingin disapa oleh gurunya. Itu kebutuhan apa yang ingin diterima oleh siswa? Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, aku bosan, meja belajarku
cuma gitu-gitu aja. Masa belajarku cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Jadi dia bosan di kelas, belajarnya ngrungokke terus raneng liyane. Berarti kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh murid ini? Kebebasan. Kita juga sering melihat beberapa murid itu ada yang ingin belajar dengan bebas, ora gur lungguh neng kursi ngrungokke bapak ibu guru ceramah. Nah, itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari murid. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Gambarannya elek, dijupuk, duduke kanca-kancane nang ngarep kelas. Itu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Penguasaan. Artinya kan siswa itu tidak menguasai dalam menggambar. Jadi jangan ditunjukkan. Memang itu bukan yang dikuasai murid itu. Nggak usah ditunjukkan di depan teman-temannya. Nah, pembelajaran yang kelima yaitu adalah 5 posisi kontrol. Sebagai guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, kalau kita sudah bisa pada posisi kontrol manajer, itu saya yakin itu akan menjadi guru yang kehadirannya dirindukan oleh murid-muridnya. Tapi kebalikannya, kalau kita baru sampai pada tahap penghukum, itu akan menjadi guru yang tidak diharapkan oleh murid-muridnya. Walah, Pak Jafar tidak mangkat. Itu sebenarnya introspeksi juga. Bener nggak? Mosok kita jadi guru kok orang diharapkan murid-murid datang, itu gimana? Itu sebenarnya juga menjadi refleksi kita kalau seperti itu. Jadi yang paling posisi kontrol yang paling sangat efektif itu adalah sebagai manajer. Nah, ini ada pernyataan-pernyataan yang sering diucapkan atau biasanya diucapkan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu yang diucapkan oleh posisi kontrol sebagai penghukum tadi, membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, salah terus. Nah, itu sebagai penghukum. Kalau kita masih sering melakukan itu berarti kita baru pada tahap penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak dengan bahasa-bahasa seperti teman. Nah, itu guru sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Ada sebuah reward untuk siswa yang aktif atau apa, itu kontrolnya sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu sebagai manajer. Jadi kembali lagi ke yang utama tadi. Intinya adalah bukan berfokus pada kesalahan, tapi berfokus pada penyelesaian masalah. Itu yang sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, bijimu selalu elek terus. Itu sebagai penghukum. Kita refleksi bersama-sama. Kita sudah sampai pada tahap mana sebagai kontrol ini. Yang pembelajaran yang ke-6 yaitu ada segitiga restitusi. Nah, ini adalah proses membuat atau menyelesaikan masalah yang dilakukan siswa tanpa menggunakan hukuman atau konsekuensi, tapi kita gunakan restitusi. Ada 3 langkah. Ini ada segitiganya. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini 3 langkah dari segitiga restitusi. Pada tahap menstabilkan identitas,
Coba kita, kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, kita coba respon dengan tenang. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita tengok pada diri kita sendiri saja. Ada siswa masih kecil melakukan kesalahan kan lebih wajar. Kita yang dewasa itu pasti melakukan kesalahan, baik itu di keluarga, di masyarakat, di kantor, itu pasti ada melakukan kesalahan. Karena memang manusia itu kan tempatnya salah, tidak ada yang sempurna, iso bener terus. Nah itu juga kita terapkan ke murid. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, tenang saja, tidak usah takut. Atau dengan kalimat yang lain, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kancamu ini ya eneng sing nglakoni ini, tenang bae, asa wedi. Misalkan kalau dengan bahasa sehari-hari. Setelah itu, siswa akan merasa tenang, ora wedi. Biasanya kalau siswa melakukan kesalahan kan takut. Duh, aku salah. Duh, aku barang iki terus wedi, ndredeg, nangis. Langkah selanjutnya validasi tindakan. Nah, tindakan kesalahan tadi divalidasi. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ditanya, eneng ora cara liyane kecuali selain kamu melakukan kesalahan tadi, ada nggak cara yang lainnya? Atau kamu tentunya punya alasan melakukan itu. Jadi saya yakin setiap kesalahan itu ada alasannya. Termasuk murid melakukan kesalahan itu pasti punya alasan. Misalkan minta uang temannya, pasti punya alasan. Entah itu nggak diberi uang saku orang tua, entah itu uang sakunya hilang, nah itu termasuk alasan. Nah, kita mengubahnya itu menyelesaikan masalah itu, bukan fokus pada minta uang ke murid yang lain, tapi penyelesaian masalahnya. Nek kowe ra duwe duit ki piye sesuk? Nah, bukan dengan fokus pada masalahnya, tapi pada penyelesaian masalahnya. Yang terakhir kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, tadi kita sudah belajar keyakinan kelas, kita ulang lagi. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati yang berhubungan dengan kesalahan tersebut. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi siswa itu ditanya, kalau kamu melakukan seperti itu, kamu itu ingin menjadi orang seperti apa? Dengan begitu kan murid akan berpikir sendiri, oh iya, ini perbuatan yang salah. Cara memperbaikinya seperti ini, dengan melakukan perbaikan pada kesalahan. Itu harapan dari segitiga restitusi ini. Jadi bukan hukuman atau konsekuensi, tapi dengan restitusi. Ini juga ada sedikit contoh video yang ini simulasi ya. Simulasi menerapkan segitiga restitusi. Jadi yang pertama ini menanyakan, ini ada kisahnya itu adalah, ini kisahnya itu salah satu murid di kelas saya, si Safa itu, dia tidak mengerjakan tugas saat saya tinggal kelasnya karena saya ada undangan rapat di kantor. Pada saat itu tidak mengerjakan tugas, dan yang dilakukan Safa ini tidak mengerjakan tugas, malah tidur di kelas. Nah, langkah yang saya lakukan itu pertama, di hari berikutnya ya, ini kan mengetahuinya di hari berikutnya setelah mengoreksi tugasnya ternyata ada siswa yang tidak mengumpulkan. Itu saya panggil, saya tanya, kenapa tidak mengerjakan tugas? Dia menjawab, tidur di kelas Pak. Nah, dengan jawaban seperti itu jangan langsung marah, jangan langsung dukung. Pasti ada alasan kenapa dia sampai tidur di kelas. Nah, itu ditanya dulu. Kenapa kamu tidur di kelas? Dan jawabannya itu kan karena saya melihat reog atau gedruk atau jadilan di malam hari Pak. Nah itu kan kalau kita juga pasti
kesiangan, pemilih lelekan, masa petang esok mesti ngantuk dari sekolah. Nah itu fokusnya bukan pada kesalahan tidurnya, tapi penyelesaian masalah. Masalahnya apa? Oh tidak mengerjakan tugas. Kita tanya, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Ini dijawab dengan siswanya, saya akan mengerjakan tugasnya, Pak. Saya akan mengumpulkan kembali ke Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua juga harus ditanya, kalau lain kali kamu melihat tontonan di malam hari, apa yang harus kamu lakukan? Misalkan siangnya tidur dulu, Pak, supaya nanti paginya atau di sekolahnya tidak ngantuk. Atau tidak menonton, Pak, karena besok saya sekolah. Wah, itu malah lebih bagus. Nah itu fokus ke penyelesaian masalah dan perbaikan perilaku atau tindakannya, bukan malah fokus pada kesalahannya. Itu yang inti dari segitiga restitusi ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Safa, ayo silakan duduk. Safa, kira-kira tahu mengapa dipanggil Bapak ke sini? Tidak tahu, Pak, atau mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Iya, benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya, Pak, masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Safa, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk, Pak. Soalnya malam saya begadang menonton Jatira. Akhirnya saya pelajaran jadi ngantuk. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum, Pak. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab, Pak. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur lalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Jafar dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Bapak apresiasi untuk tanggung jawab kamu. Dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih, Pak. Permisi. Sabtu kemarin tidak ikut pramuka ya? Ya, Pak, maaf soalnya saya terburu-buru pulang karena di rumah ada acara keluarga dan semua saudara dari jauh datang. Wah, pasti menyenangkan. Bapak juga pasti senang jika berkumpul dengan keluarga. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai aturan sekolah? Tidak, Pak, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah, Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar bisa menerapkan apa yang kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka, Pak. Mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekstra dulu baru kurang mengikuti acara keluarga, Pak. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya? Ya, Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Wah, sudah selesai. Pas waktunya sudah selesai. Selanjutnya, mungkinkah ada pertanyaan, tanggapan, saran dari Bapak Ibu semua? Waktu dan tempat saya bersini. Monggo, Bapak Ibu, sedaya. Cek, coba. Cek. Terima kasih waktu yang diberikan. Wah, ini mungkin ada banyak sekali yang bertentangan dengan saya lakukan ya. Nah, memang dari dulu kita hanya mengurangi hukuman kekerasan fisik, tetapi maksudnya secara langsung kita ganti dengan kekerasan verbal ternyata. Tapi memang berefek tidak mengulangi, tapi membekas di hati. Memang betul yang diberikan. Tapi Pak, ini kadang-kadang siswa ini
Alah orang cukup. Nah, seperti itu. Seperti halnya di negara kita. Kadang maling pitik, maling bonyok, maling duit negara 271 triliun ini mana? Itu mungkin juga negara perlu belajar tentang ini, Pak. Mungkin mungkin diselidiki dulu penyebabnya apa. Nah, Pak, ini pertanyaan saya. Kalau ada memang siswa ini nakal sekali, ya kok direstitusi malah malu-malu restitusi gurune. Nah, itu pertanyaan yang saya pernah hadapi siswa seperti itu. Ini gimana solusinya? Tahapan-tahapannya bagaimana, mau dijelaskan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Asna. Pertanyaan yang bagus. Itu memang menjadi dilema. Saya sendiri juga mengalami itu. Maksudnya sebelum saya belajar tahun ini, itu saya juga, ternyata selama ini yang saya lakukan itu belum pada tahap yang tepat atau yang benar. Ternyata ada ilmu baru yang seperti ini. Nah, bagaimana cara mengatasi kalau ada siswa yang benar-benar sulit untuk diperbaiki kesalahannya? Caranya ya tetap sama, karena dalam pendidikan itu, Pak Asnan, itu tidak ada yang instan. Jadi tetap kita harus secara sabar melakukan ini restitusi ini dengan berkelanjutan, berkesinambungan, sabar, terus, telaten, dilakoni terus. Nggak bisa kita melakukan satu langkah segitiga restitusi, sesok berucapnya bener, itu bakal sulit. Apalagi siswa-siswa yang kita hadapi di sekolah dasar, itu pasti akan lebih sulit lagi karena berpikirnya kan juga masih tahap di yang belum dasar, belum di kalau SMP SMA mungkin sudah bisa berpikir secara lanjut. Memang itu dalam penyelesaiannya dilakukan terus menerus, tidak bisa sekali dua kali berhasil, tidak mungkin bisa. Seperti yang saya bilang tadi, untuk ini hasilnya itu bukan kita rasakan langsung, tapi besok waktu anak-anak itu dewasa sudah siap di dunia nyata, itu akan merasakan sendiri, berpikir sendiri. Kalau saya melakukan ini salah, saya harus memperbaiki dengan seperti ini, karena itu sudah kita biasakan sejak di pendidikan dasar. Kalau kita beri hukuman, kita beri dengan hukuman-hukuman fisik ataupun verbal, nah itu bisa selesai, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin hanya waktu di sekolah dasar. Sesuk SMP ya bali meneh. Mergane ora ono sing hukum kaya Pak Asnan. Nang SMP ndelalah gurune halus-halus. Nah, itu akan kembali lagi sifat-sifat itu. Tapi kalau kita biasakan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, ora usah lebih nek melakukan kesalahan, tapi harus langsung bertindak memperbaiki kesalahan itu. Nah, itu yang ditanamkan ke murid. Ojo nek melakukan kesalahan lebih, tapi harus berani memperbaiki kesalahan itu. Siapapun yang akan mengajarkan anak itu pasti akan sama, tidak akan berubah. Jadi itu tadi pesan saya, harus konsisten. Setiap hari, setiap waktu itu harus tetap konsisten. Ini untuk hasil di masa depan anak itu. Begitu Pak Asman. Mungkin ada tanggapan lagi? Tanggapan saya, oh ternyata ini seperti tugas Pak Kiai, Pak Asmuri, memunculkan hidayah dari anak. Hidayah itu dari diri kita sendiri. Saya itu teringat teori quantum teaching and learning yang saya pelajari waktu kuliah. Ada bunyinya seperti ini. Kita itu sebagai pengajar itu sebetulnya bawa dunia kita ke dunia mereka, bawa dunia mereka ke dunia kita dan hantarkan dunia kita ke dunia mereka. Nah, itu salah satu isi teori quantum teaching. Itu memang betul sekali. Saya rasakan seperti itu. Jadi kalau sudah hidayah sudah datang, anak rasa dikandani wis makan dewi. Nah, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Asman. Ya, seperti itu tadi. Mungkin ada tanggapan lagi dari Bapak Ibu guru yang lain?
saran mungkin. Ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan saran atau tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jafar tadi, bahwa saya kira semua guru kelas pernah melakukan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jafar tadi, ya, baik itu berupa hukuman atau apa yang sebenarnya kita tidak berniat untuk menghukum, ya, hanya memberikan suatu peringatan saja agar tidak mengulangi hal-hal yang dilakukan tersebut. Saya hanya menghimbau kepada Bapak Ibu guru selaku guru kelas di kelasnya masing-masing, marilah hal-hal yang sudah disampaikan Pak Jafar tadi yang dulu pernah kita lakukan dan banyak yang masih bersifat menghukum, ya, marilah kita ubah sebagai hal yang sifatnya menjadi satu restitusi, ya, seperti itu. Jadi monggo kita dari sedikit mengurangi apa yang itu dianggap anak sebagai satu hukuman, sehingga anak itu melaksanakan apa yang sudah panjenengan saran itu, mereka bisa melakukan dengan bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa dari kesadaran diri mereka sendiri. Saya kira itu tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Kepala Sekolah. Nah, itu sudah ada tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu sedaya. Kita harus melaksanakan ini. Termasuk saya ini juga baru belajar. Kita belajar bersama-sama dalam hal pendidikan ini yang akan berdampak baik untuk murid-murid kita yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Itu juga untuk kita semuanya. Jadi kita memang harus benar-benar sepenuhnya diri kita untuk murid kita. Mungkin ada lagi pertanyaan, tanggapan atau saran dari Bapak Ibu guru semuanya? Kalau tidak ada, saya minta terakhir satu saja. Refleksi, coba direfleksikan dari pemaparan ini tadi. Apa yang Bapak Ibu guru rasakan? Apa yang Bapak Ibu guru alami dari pemaparan ini tadi? Satu saja Bapak Ibu guru untuk refleksi. Monggo. Ya, mungkin. Ini betul ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Berdasarkan diseminasi dari Pak yang disampaikan oleh Pak Jafar, sepengetahuan saya, refleksi dari apa yang disampaikan tadi, saya jadi mungkin karena saya mungkin ya teman-teman udah pada tahu kalau saya di kelas itu mungkin sering sekali memberikan hukuman pada siswa yang sifatnya itu verbal. Kalau untuk fisik saya tidak ya, tapi untuk verbal itu sering sekali, dan itu ternyata termasuk hukuman. Dan dari apa yang disampaikan oleh Pak Jafar, ternyata hukuman itu adalah motivasi yang paling rendah, yang ternyata yang sulit untuk mengubah kebiasaan siswa menjadi lebih baik menurut saya setelah apa yang disampaikan oleh Pak Jafar. Kemudian untuk kedepannya saya berharap pada diri saya sendiri bisa menggunakan atau melakukan apa yang sudah disampaikan Pak Jafar tadi, karena Pak Jafar nanti kan tahun ajaran baru ya, tahun ajaran baru mungkin bisa kita mulai bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas. Apalagi Pak Jafar sudah memulainya di kelas 4, nanti muridnya kaget kalau kelas 5. Jadi seperti itu, mari kita bersama-sama untuk tahun ajaran baru selanjutnya kita bisa
memulai membuat keyakinan kelas, kemudian menghilangkan hukuman-hukuman yang bersifat verbal. Kalau untuk fisik, sepertinya Bapak Ibu guru tidak ada yang melakukannya. Supaya murid-murid kita menjadi termotivasi untuk bisa belajar lebih baik lagi, supaya untuk kebaikan bersama, khususnya untuk kebaikan anak-anak di masa depan. Ngoten mawon refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Dia Eka Anindita. Tiba kita pada di penghujung kegiatan diseminasi ini. Harapan saya, apa yang saya paparkan pada hari ini setidaknya sedikit mungkin bisa berguna atau bermanfaat bagi kita semua. Jadi bukan hanya untuk Bapak Ibu guru, tapi juga untuk saya sendiri juga. Berguna untuk kita semua apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Apabila dalam pemaparan saya ada banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.